semuanya, ketemu lagi dengan Bu Widari. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang panjang busur dan luas juring. Nah, simak baik-baik. Hubungan sudut pusat dengan panjang busur lingkaran. Nah, busur adalah bagian dari tepi lingkaran atau keliling lingkaran. Kalian perhatikan titik A dan titik B. Nah, dari tepi A menuju tepi B, ini namanya busur lingkaran. Jadi, jika diteliti lagi, adanya hubungan antara sudut pusat dengan busur lingkaran ini. Nah, di mana hubungannya? Kalian perhatikan. Sudut AOB. Kalian perhatikan, jika sudut AOB ini adalah 30 derajat, kalian perhatikan busur yang terbentuk dari A ke B segini jaraknya. Nah, sudah. Kalian perhatikan lagi lingkaran yang kedua. Nah, lingkaran kedua yaitu sudut AOB. Sudut AOB ini kan 90 derajat. Jadi, kalian perhatikan dari titik atau tepi A ke tepi B ini lebih panjang. Jadi, maka dapat disimpulkan makin besar sudut pusatnya, makin panjang pula besar busurnya. Nah, bisa dipahami? Ibu akan ulangi lagi. Maka bisa ditarik kesimpulan yaitu makin besar sudut pusatnya, makin panjang pula busur yang terbentuk. Nah, jadi gampang ya. Nah, jadi itulah hubungan sudut pusat dengan panjang busur lingkaran. Next, kita akan lanjutkan ke menentukan panjang busur. Nah, gimana sih cara menentukan panjang busur? Seperti yang Ibu jelaskan tadi, yaitu panjang busur itu tergantung dari besar sudut pusat. Nah, untuk menentukan panjang busur itu, kita akan lakukan perbandingan antara sudut pusat dan dengan keliling lingkaran. Jadi, sehingga terbentuklah rumusnya yaitu panjang busur AB sama dengan sudut pusat AOB dibagi dengan 360 derajat atau sudut satu putaran penuh dikali dengan keliling lingkaran. Sudah? Nah, atau bisa dipersingkat lagi yaitu panjang busur AB sama dengan sudut pusat AOB dibagi dengan satu putaran penuh, sudut satu putaran penuh yaitu 360 dikali rumus keliling lingkaran apa? 2πr. Nah, jadi rumusnya seperti ini. Kalian tinggal mengingat yaitu panjang busur AB sama dengan besar sudut AOB dibagi dengan 360 derajat dikalikan dengan 2πr atau keliling lingkaran. Oke, next Ibu akan lanjutkan tentang hubungan sudut pusat dengan luas juring lingkaran. Nah, apa sih hubungan sudut pusat dengan luas juring lingkaran? Nah, kita mengingat kembali, juring adalah bagian dari luas lingkaran atau bagian yang dibatasi oleh dua buah jari-jari seperti AO dan OB ya. Seperti itu. Sudah? Nah, ini adalah juring. Nah, hubungannya di mana? Kalian perhatikan. Ini sudut yang membentuk adalah
30 derajat. Ibu akan tulis di sini. Ini sudutnya adalah 30 derajat. Oke, sudutnya 30 derajat. Nah, sudut 30 derajat ternyata membentuk juring seperti ini sampai sini. Udah? Nah, juringnya segini. Sedangkan jika kalian lihat pada gambar lagi satu, udah lingkaran lagi satu, ini sudutnya adalah sudut 90 derajat. Nah, ternyata sudut 90 derajat ini membentuk juring sebesar ini. Nah, sudah kalian perhatikan dari gambar 1 dan 2 itu ada perubahan besar bagian dari juring. Jadi, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu makin besar sudut pusatnya, makin luas juga juringnya. Seperti itu. Oke, jadi Ibu akan tulis di sini. Jadi makin besar sudut pusatnya, maka makin luas juga juringnya, ya, juring lingkaran. Nah, jadi itulah hubungan sudut pusat dengan luas juring lingkaran. Oke, next Ibu akan lanjutkan ke menentukan luas juring lingkaran. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang menentukan luas juring lingkaran. Nah, gimana caranya? Nah, kayak tadi Ibu kan sudah jelaskan tentang hubungan antara luas juring lingkaran dan sudut pusat. Nah, kalau sudut pusatnya segini, berarti luas juringnya segini. Nah, gimana caranya menentukan? Ini kita ambil dari perbandingan. Jadi, jika diambil dengan perbandingan, maka didapatkanlah luas juring AOB ini adalah sudut pusat AOB. Nah, ini sudut pusat AOB udah dibagi dengan 360 derajat atau sudut satu putaran penuh dikalikan dengan luas lingkaran. Nah, jika mau disingkat lagi, Ibu akan tulis di sini luas juring AOB itu sama dengan sudut pusat AOB dibagi dengan sudut satu lingkaran penuh itu 360 derajat dikali dengan luas lingkaran. Rumus luas lingkaran apa? Pi R kuadrat. Jadi rumusnya seperti ini. Nah, gampang ya. Nah, agar kalian lebih memahami yang Ibu jelaskan tadi, sekarang Ibu akan jelaskan beberapa contoh soal. Next, kita lanjutkan. Nah, contoh soal pertama. 1. Tentukan panjang busur lingkaran yang diketahui sudut pusatnya itu adalah 30 derajat dan jari-jarinya 21 cm. Nah, biar kalian lebih memahami, Ibu akan buatkan lingkaran. Ini Ibu sudah buatkan lingkaran. Nah, jika kalian sudah menguasai ini, kalian tidak usah lagi membuat lingkaran. Oke, sekarang Ibu akan jelaskan. Pertama, diketahui sudut pusatnya itu 30 derajat. Berarti di sini. Ini 30 derajat. Sudah? Nah, jari-jari lingkaran yaitu 21 cm. Nah, jadi jarak O ke B itu 21 cm. Nah, yang pertama kalian harus lakukan gimana? Yang pertama kita mencari keliling lingkaran, keliling satu lingkaran. Keliling lingkaran ya. Pertama kita mencari keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran apa? 2 pi L. Nah,
2 kali Pi yang dipakai berapa? Yaitu 22 per 7, karena 21 itu adalah kelipatan dari 7. Sekarang kita kalikan dengan jari-jari, yaitu 21. Udah? Nah, 7 dengan 21 bisa dimudahkan nggak? Bisa dibagi nggak? Bisa, yaitu 21 ini jadi 3. Berarti tinggal sama dengan 2 kali 22 kali 3. Hasilnya adalah 132. Jadi keliling lingkarnya adalah 132. Sekarang yang ditanyakan adalah apa? Panjang busur lingkaran. Sekarang kita cari di sini. Panjang dan busur lingkaran. Gimana rumusnya tadi? Nah, sudut pusat AOB dibagi dengan 360 derajat, sudut satu putaran penuh, dikali dengan 2 πr. Sama dengan sudut pusat AOB-nya berapa? 30 derajat. Berarti 30 derajat dibagi 360 derajat kali kelilingnya berapa? 132. Nah, 30 dan 360 ini bisa nggak dimudahkan? Bisa. Ini 1, 360 dapat 12. Ya, 360 bagi 30 kan 12. Jadi 1 per 12 dikali 132. Udah? 1 kali 132 berapa? 132 bagi 12 hasilnya adalah, nah hasilnya adalah berapa? 11. 11, ingat satuannya adalah sentimeter. Ya, satuannya adalah sentimeter. Ini kan sentimeter, jadi satuannya sentimeter. Bisa dimahami? Bisa. Oke, next Ibu akan lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Oke, sekarang kita berada di contoh soal kedua. Contoh soal kedua yaitu tentukan luas juring lingkaran dengan jari-jari 21 cm dan sudut pusatnya yaitu 60 derajat. Nah, sama seperti tadi, Ibu membuatkan kalian sketsa lingkarannya. Jika kalian sudah hafal caranya membuat, silakan kalian tidak usah membuat lagi sketsanya. Ibu akan jelaskan dari sini ya. Bagi yang belum mengerti, silakan simak baik-baik. Pertama, yang ditentukan adalah jari-jari lingkaran yaitu 21 cm. Jadi O ke B ini adalah 21 cm, ya kan? Dan yang sekarang adalah sudut pusatnya atau AOB di sini. Berarti sudut pusatnya itu 60 derajat. Sudah? Pertama apa yang harus kita cari? Yang pertama kita cari adalah luas. Luas apa? Luas lingkarannya. Untuk mendapatkan luas juring, yang pertama kita cari adalah luas lingkaran. Luas lingkaran. Apa rumus luas lingkaran? Luas lingkaran Pi L kuadrat. Nah, Pi-nya berapa? Yaitu 22 per 7 karena jari-jarinya adalah kelipatan 7. Di sini R kuadrat yaitu 21 kuadrat. Nah, Ibu akan jelaskan lagi. 22 per 7 kali 21 kali 21. Nah, 7 dengan 21 ini bisa nggak dimudahkan? Bisa ya. 21-nya jadi 3. Berarti ini hasilnya 22 kali 3 kali 21. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1386.
Nah, setelah kita menemukan luas lingkaran, baru kita mencari luas juring lingkaran. Nah, sekarang kita cari luas juring. Luas juringnya gimana? Sama dengan rumus yang tadi. Sudut pusat AOB dibagi dengan sudut satu putaran penuh 360 derajat dikalikan pi r kuadrat atau luas lingkaran. Nah, sama dengan sudut pusatnya berapa? 60 derajat dibagi 360 derajat dikali dengan 1386. Hasilnya berapa? Ini bisa dimudahkan ya? Saya catat di sini dulu. Oke, kita mudahkan. Udah. 360 bagi 60 berapa? Hasilnya adalah 6. Ya, ini 1. Berarti 1 kali 1386 dibagi 6 ya. Dibagi 6. Hasilnya berapa, Nak? Hasilnya adalah 231 cm kuadrat. Ingat, satuannya adalah cm kuadrat karena luas ya. Nah, jadi mudah kan? Jadi kalian tinggal menghafal rumus yang ini ya. Luas juring sama dengan luas atau luas Nah, jadi kalian tinggal menghafal ini ya. Luas juring sama dengan besar sudut AOB dibagi dengan 360 derajat dikali pi r kuadrat. Nah, untuk contoh soal itu tidak hanya yang ditanyakan itu luas juring. Tidak hanya luas juring, bisa saja yang ditanyakan sudut pusat atau yang bisa saja yang ditanyakan adalah jari-jari. Nah, gimana caranya? Nah, Ibu akan kasih contoh soal yang ketiga untuk menentukan gimana caranya menentukan jika yang ditanyakan adalah jari-jari atau sudut pusatnya. Oke, next kita lanjutkan. Nah, ini soal yang ketiga. Kalian perhatikan. Diketahui suatu juring lingkaran dengan ukuran sudut pusatnya yaitu 90 derajat jika luas juring tersebut adalah 1256 cm, maka jari-jari lingkaran tersebut adalah berapa? Dengan pi sama dengan 3,14. Nah, pi-nya sudah diketahui 3,14. Yang ditanyakan di sini apa? Yang ditanyakan adalah jari-jari. Sudah? Ya, karena yang ditanyakan jari-jari, kita lihat luas juring juga sudah diketahui. Kita masukkan saja ke rumus ya. Sudah? Kita langsung saja luas juring. Nah, luas juring lingkaran. Luas juring lingkaran sama dengan apa? Sudut pusat AOB berbanding atau dibagi dengan 360 derajat dikalikan, karena ini juring, pakai luas lingkaran atau pi r kuadrat. Sudah. Sekarang kita masukkan luas juring. Luas juringnya berapa? 1256 cm kuadrat. Sudah. Sekarang besar sudut AOB. Besar sudut AOB atau pusatnya berapa? 90. Jadi kita di sini 90 derajat dibagi dengan 360 derajat. Kali pi-nya berapa? 3,14 kali R kuadrat. R-nya karena belum diketahui, kita tulis R kuadrat. Sudah? Nah, kita selesaikan yang di kanan dulu. Kalian perhatikan, 90 dibagi dengan 360.
360 derajat bagi 90 hasilnya adalah 4. Berarti di sini ini Ibu tulis 1256 sama dengan 1/4 dikali 3,14 kali R kuadrat. Ya, 1256 sama dengan 1 kali 3,14 dibagi dengan 4 itu hasilnya 0,785. Sekarang masih tetap kali dengan R kuadrat. Udah. Nah, sekarang kalian perhatikan yang ini. Kalian perhatikan ini. Dari ruas kanan ke ruas kiri, dari kali, ini kan kali nih. Pindah ke ruas kiri jadi bagi ya. 1256 dibagi dengan 0,785 sama dengan R kuadrat. Boleh nggak dibalik biar gampang? Boleh ya. Bu tulis di sini. R kuadrat sama dengan 1256 dibagi 0,785. Nah, seperti itu boleh ya. Sama aja. Ini sama dengan R kuadrat sama dengan berapa? Ini adalah 1600. Sekarang jari-jarinya ini masih jari-jari kuadrat. Udah. Untuk menghilangkan kuadrat dari ruas kiri ke kanan, jadi kuadrat jadi akar. Akar 1600. Berarti jari-jarinya berapa? Jari-jarinya berarti akar 1640. Ingat satuannya sentimeter. Jadi seperti itu. Jadi jari-jarinya adalah 40 cm. Seperti itu. Gampang kan? Yang perlu kalian ingat adalah nih, yang paling perlu kalian ingat. Nah, untuk mencari luas juring itu memakai luas lingkaran, dan sedangkan untuk mencari panjang busur itu memakai keliling lingkaran. Bisa dipahami? Nah, pasti bisa ya. Nah, untuk mengetahui kalian bisa atau tidak, Ibu akan kasih beberapa contoh soal. Bukan contoh ya, beberapa soal. Jadi, silakan kalian kerjakan soal yang akan Ibu berikan. Oke, ini 2 soal yang Ibu berikan untuk A dan B. Silakan kalian kerjakan dengan baik. Selamat belajar. Nah, itulah cara untuk menentukan panjang busur dan luas juring. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.